Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Astri Wastuti Atika. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2021 Universitas Pakuan. Hari ini 18 Agustus 2021 pukul 9 saya melaksanakan uji kinerja dalam bentuk praktik pembelajaran daring di Sekolah Dasar Negeri Wanaherang 04. Materi pembelajaran saya kali ini adalah tema 1, subtema 1, pembelajaran 1 di kelas 5 SD. Sekian, selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi hari ini kita berjumpa lagi dalam pembelajaran daring kita di kelas 5. Baik, alhamdulillah semuanya kelihatan sudah hadir semua ya, sudah pintar semua. Nah, Bu Asri sebelum memulai pelajaran akan mengingatkan tentang protokol kesehatan. Masih ingat nggak protokol kesehatan? Ada 5M ya. 5M apa saja coba? Memakai masker. Memakai masker. Kemudian menjaga jarak. Kemudian Mencuci tangan. mencuci tangan. Kemudian menghindari kerumunan, pinter, dan mengurangi mobilitas. Alhamdulillah ya, sudah pintar semua, sudah kita harus tetap menjaga kesehatan kita supaya badan kita sehat ya. Baik, semuanya sudah hadir. Kemudian sekarang kita akan sebelum memulai pelajaran, Bu Asri mau meminta Leonel untuk memimpin doa. Silahkan. Ya, gerak. Berdoa mulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Leonel telah memimpin doa hari ini. Baik, hari ini sebelum kita pembelajaran ya, kemarin kita sudah mengikuti atau merayakan kemerdekaan Republik Indonesia. Ada yang ikut lomba di sini? Ikut lomba 17 Agustus? Ada? Ada. Kemarin barangkali ya. Mungkin sekarang 17 Agustusannya terbatas ya karena sedang masa pandemi. Jadi kita untuk lomba-lomba tidak terlalu tidak terlalu heboh begitu. Baik, semuanya dipersilakan untuk berdiri dan menghadap ke layar ya. Kita akan menyanyikan lagu wajib nasional untuk memupuk rasa kebanggaan kita terhadap bangsa Indonesia.
selesai. Anak-anak dipersilahkan duduk kembali. Nah, hari ini sebelum pembelajaran dimulai, Bu Asri akan mengadakan games atau permainan. Ada games atau permainan yang akan Bu Asri perlihatkan ke anak-anak. Mudah-mudahan anak-anak jadi semangat ya. Di sini. Permainannya apa tuh, Bu? Permainannya adalah menebak warna ya. Oke lah, siap. Menebak warna, tapi tidak boleh menebak kata-katanya ya, warna saja. Siap, Bu Bu. Asri cari dulu ya. Yes, kelihatan ya sekarang. Kecilin dulu ininya. Kita akan tebak warna ya. Ingat loh, tebak warna, bukan tebak apa? Bukan tebak Tulisan. kata ya, bukan tebak kata ya. Ingat ya, tebak warna ya. Ya, Bu. Baik, siap semuanya? Kita akan tebak warna ya. Anak-anak harus konsentrasi biar pembelajaran hari ini tambah semangat kita ya. Oke, tebak warna. Yang pertama warna apa? Merah. Merah. Benar. Warna ya. Tebak warna. Hijau. Pintar. Tebak warna. Kuning apa hijau? Pintar. Tebak warna. Biru. Good. Tebak warna. Hebat. Tebak warna. Hitam. Tebak warna. Abu-abu. Pintar. Tebak warna. Hijau. Oke. Pinter ya, anak-anak sudah pinter menebak warna. Berarti sekarang pembelajarannya semangat ya anak-anak ya. Oke. Hebat ya. Hebat sekali semuanya pintar. Dalam pembelajaran di aplikasi ini kalian bisa mengangkat tangan atau raise hand ya. Di sini ada tanda tangan. Nah, kalian bisa pencet itu untuk, nah itu Iqbal sudah mau mencet tangan ya. Artinya raise hand gitu. Raise hand itu angkat tangan begitu ya. Baik. Anak bisa melihat share screen-an Bu Astri. Nah, sudah lihat? Sudah bisa melihat? Kelihatan nggak sayang? Sudah, Bu. Udah, pintar ya, kelihatan. Salah. Baik, anak-anak sekalian, setelah kita semangat karena tadi sudah melaksanakan ice breaking atau permainan, hari ini Bu Asri akan menjelaskan tentang tema 1, subtema 1, pembelajaran 1. Pada pembelajaran kali ini, selamat datang, kalian bersemangat mengikuti sesi belajar seru ini ya. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu melalui kegiatan membaca teks tentang organ gerak hewan dan manusia. Nanti anak-anak dapat mengidentifikasi fungsi alat gerak pada manusia dan hewan secara tepat. Kemudian melalui penugasan alat peraga, anak-anak juga dapat menciptakan alat peraga sederhana ya, alat peraga tentang gerak pada manusia dan hewan dari bahan bekas dengan benar. Kemudian dengan melalui kegiatan membaca juga, nanti anak-anak dapat menemukan apa? Ide pokok dari setiap paragraf dalam bacaan ya. Kemudian melalui kegiatan berdiskusi, nanti kita akan berdiskusi, anak-anak dapat menyebutkan pengertian, fungsi, dan cara menentukan ide pokok bacaan secara percaya diri ya. Nah, di sini pelajaran hari ini. Nah, coba sekarang lihat. Amatilah gambar berikut. Ayo kita mengamati ya.
Kita amati gambar berikut. Kira-kira kucing ini sedang apa ya? Ada yang bisa jawab? Berlari. Lari. Terus ada lagi yang lain? Yang berlari itu. Sedang berlari. Ya kan? Kucingnya sedang berlari. Ada jawaban yang lain lagi? Kucing lagi apa sih? Kucingnya lagi apa ini teh? Nah, ya. Boleh ada yang berlari atau ada yang mengejar apa? Mengejar mangsanya ya. Atau ada yang sedang dikejar sama apa itu? Sama musuhnya gitu. Dikejar sama musuhnya bisa juga. Nah, yang kedua, pertanyaan kedua Bu Asri ya. Menggunakan apa agar kucing dapat mengejar mangsanya? Menggunakan apa? Kaki. Kaki, pinter ya. Menggunakan kaki. Kemudian untuk mencengkram mangsanya ya. Karena kan kalau kucing berlari gitu, terus mencengkram mangsanya itu menggunakan apa ya? Gigi. Kuku. Menggunakan apa? Cak? Cakar. Menggunakan cak? Menggunakan cakar ya, pinter ya. Jadi kucing itu berlari menggunakan kakinya. Kakinya ada berapa kucing? Ada 4. Empat ya, pinter ya. Kucing kakinya ada 4. Kemudian giginya kucing ada taringnya ya, sehingga kucing bisa menggigit atau menggigit mangsanya ya, gitu. Nah, kemudian Oh iya lupa. Kemudian, nah, coba berarti kalau kucing bisa berlari, kemudian kucing bisa bergerak. Nah, berarti kucing itu apa? Kucing itu adalah makhluk Hidup. hidup. Ya, coba ciri-ciri makhluk hidup apa? Yang pertama, Bisa bernapas. Membutuhkan makanan. yang kedua, membutuhkan makanan. Iqbal kalau lapar ngapain? Makan. Makan. Aliza kalau haus ngapain? Minum. Minum ya. Jadi ciri-ciri makhluk hidup itu contohnya bernapas, kemudian juga membutuhkan makanan, kemudian juga bergerak seperti kucing tadi ya, berlari bergerak. Berarti kucing itu adalah makhluk hidup ya. Nah, sekarang coba anak-anak untuk mendukung literasi kita hari ini, anak-anak bisa buka halaman 3 ya, buka halaman 3. Di situ kita akan membaca ya. Kita akan membaca organ gerak manusia dan hewan. Nah, ya. Kita akan membaca organ gerak manusia dan hewan di sini ya. Atau anak-anak bisa menyimak ya, bisa menyimak dari apa yang Bu Asri baca hari ini ya. Baik. Kita mulai, Bu Asri akan membacakan organ gerak manusia dan hewan. Anak-anak sambil menyimak, sambil lihat teksnya ya, sambil lihat teksnya. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang, menggali, memanjat, berenang, dan sebagainya. Organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada 2 macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot.
Kedua alat gerak ini akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan. Kerjasama antara kedua alat gerak tersebut membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. Tulang disebut alat gerak pasif karena apa? Karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Tanpa adanya alat gerak aktif yang mempengaruhi tulang, maka tulang-tulang pada manusia dan hewan akan diam dan tidak dapat membentuk alat pergerakan yang sesungguhnya. Walaupun merupakan alat gerak pasif, akan tetapi tulang mempunyai peranan yang besar dalam sistem gerak manusia dan hewan. Otot disebut alat gerak aktif karena otot memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Pada saat otot yang menempel pada tulang bergerak, otot tersebut akan membuat tulang bergerak, ya. Nah, dari tadi hasil simak ya, anak-anak menyimak ya. Teks yang berjudul Organ Gerak Manusia dan Hewan. Nah, kita latihan. Tadi kita sudah membaca ya, kita latihan secara mandiri ya. Membaca halaman 3 tentang organ gerak manusia dan hewan ya, seperti yang ada di LKPD yang sudah Bu Asri bagikan ke anak-anak melalui grup WhatsApp. Dalam teks tersebut, anak-anak bisa menemukan informasi ya, informasi yang bagus ya, informasi yang bagus yang memberikan kita wawasan baru ya, wawasan baru. Nah, berdasarkan informasi yang anak-anak baca, nah temukan ide pokok pada paragraf 2. Coba Mutiara, ide pokok pada paragraf 2 yang telah kamu baca, tolong disampaikan biar teman-teman tahu. Ayo. Gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak tersusun dalam sistem gerak. Nah, pinter ya, hebat. Tepuk tangan. Tepuk tangan buat Mutiara. Mutiara. Mutiara Bu Asti kasih bintang ya. Baik. Nah, seperti itu. Kemudian, selain ide pokok yang sudah kita tadi temukan gitu dari bacaan tersebut, ada juga yang namanya kalimat pengembang ya. Jadi dari ide pokok itu kita bisa kembangkan gitu ide-ide tersebut menjadi kalimat pengembang. Coba Aliza, maaf. Tadi Mutiara ya, masih Mutiara. Mutiara, kalimat pengembang menurut Mutiara yang Mutiara dapat dari kalimat atau dari ide pokok yang sudah Mutiara catat apa kira-kira? Kalimat pengembang. Organ berguna untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, menggali, memanjat, berenang, dan lain-lainnya. Iya, hampir sama ya dengan kalimat penjelas ya. Jadi ada kalimat pengembang ya. Kalimat pengembang itu adalah kalimat yang yang bisa kita kembangkan ya, dari ide pokok. Jadi ada ide pokok ya. Ide pokok itu ide yang terdapat pada suatu bacaan atau gagasan yang terdapat dalam suatu bacaan, terus kita bisa kembangkan gitu dengan kalimat pengembang, yaitu yang berfungsi mengembangkan ide-ide pada kalimat utama. Jadi tadi kita sudah dapat nih ide pokoknya. Tadi apa tadi ide pokoknya? Ide pokoknya adalah gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem ya. Nah, tadi dikembangkan juga ide-idenya bahwa sebenarnya sistem gerak manusia itu bisa dipakai apa?
untuk bergerak, untuk berjalan, untuk meloncat, untuk melompat ya, dan sebagainya. Oke, pintar. Baik, kita masuk ke lembar kerja yang kedua. Nah, ya, selain kita tadi sudah membaca dan sudah menemukan ide pokok ya, ide-ide pokok. Nah, kita juga bisa mengembangkan ide-ide pokok menjadi sebuah paragraf ya. Ide-ide pokok itu bisa kita kembangkan menjadi sebuah paragraf. Nah, sekarang ada di sini halaman 5 ya, di LKPD-nya coba lihat di halaman 5. Sama seperti di buku tema ya, coba lihat deh di halaman 5. Kita akan mengembangkan ide-ide pokok menjadi sebuah paragraf. Nah, di sini, di yang nomor 1 ya, itu adalah organ gerak terdiri atas 2 macam ya. Nah, jadi kita akan mengembangkan ya, ide-ide pokok ini menjadi sebuah paragraf. Coba kelompok pertama dulu ya. Kelompok pertama Rasya. Rasya coba kira-kira menurut kelompok Rasya di ide-ide pokok dari kalimat ini, organ gerak terdiri atas 2 macam. Kira-kira bisa dikembangkan menjadi sebuah paragraf. Coba Rasya Rasya presentasikan atau Rasya tampilkan di sini, sebutkan kira-kira paragraf yang bisa dibuat dari ide pokok organ gerak terdiri atas 2 macam apa? Silahkan, tolong dibaca. Ada organ gerak pasif, yakni tulang. Ada juga organ gerak aktif, yakni otot. Tulang dan otot memiliki fungsi masing-masing dalam sistem gerak manusia dan hewan. Iya, pinter ya. Rasya sudah bisa mengembangkan ide pokok ya. Ide pokok yang tadi ada di LKPD, yaitu organ gerak terdiri atas 2 macam. Kemudian Rasya mengembangkan ide pokok itu menjadi organ gerak manusia dan hewan ada 2 macam, yaitu gerak pasif dan aktif. Yakni ada gerak pasifnya ada tulang, kemudian gerak aktifnya ada otot ya. Oke, pintar. Sekarang dari kelompok 2. Oke, yang kedua adalah paragraf 2 ya. Di sini kita akan mengembangkan ide pokok organ gerak banyak sekali fungsinya. Coba, organ gerak banyak sekali fungsinya. Coba kelompok 2. Alisa. Organ gerak banyak sekali fungsinya. Dengan organ gerak, kita dapat melakukan gerakan-gerakan dalam kegiatan sehari-hari. Misalnya berjalan, berlari, memanjat, memegang, berenang, menggenggam, menoleh, dan lain-lainnya. Wah, pinter ya. Jadi ide pokoknya cuma segitu ya, sedikit. Organ gerak banyak sekali fungsinya. Tapi Alisa udah bisa tuh mengembangkan ide-ide pokok itu jadi kalimat yang banyak dalam satu paragraf ya. Ih, hebat ya. Oke, sekarang kelompok 3. Ki, coba dari ide pokok tanpa organ gerak manusia tidak dapat bergerak. Coba bisa nggak dikembangkan? Tanpa organ gerak manusia tidak akan bisa melakukan gerakan apa-apa. Manusia tidak akan bisa melakukan aktivitas sehari-hari. Hal tersebut dikarenakan organ gerak adalah sistem yang meneruskan perintah dari otak dalam mengendalikan gerakan-gerakan, baik gerakan-gerakan spontan karena adanya rangkasan dari luar maupun gerakan-gerakan terencana. Wah, hebat ya, panjang sekali ya. Jadi ide pokok itu bisa dikembangkan menjadi kalimat atau bahkan satu paragraf ya. Wah, pinter nih.
Aduh, 3 kelompok ini hebat semuanya ya, sudah bisa bekerja sama untuk membuat satu paragraf ya, satu paragraf dari ide pokok yang hanya berapa kata ini? 1, 2, 3, 4, hanya 5 kata tapi bisa jadi satu paragraf ya. Pintar, hebat ya. Tepuk tangan untuk kita semua ya, tepuk tangan. Ya, hebat ya. Oke. Ayo kita menyimak. Jadi setelah anak-anak tadi menyampaikan ya, anak-anak sudah bisa mengembangkan ide pokok, sudah bisa tahu organ gerak itu ada berapa? Ada 2 ya organ gerak ya, ada organ gerak pasif, ada organ gerak aktif. Tapi sebelumnya kita harus tahu dulu pengertian organ gerak pada manusia ya. Jadi setiap makhluk hidup ya, maksudnya di sini manusia dan hewan ya, itu mempunyai organ gerak ya. Apa sih itu organ gerak? Coba Bu Asri mau tanya Iqbal. Coba bacakan organ gerak itu apa? Organ gerak apa, Bal? Baca di sini, Bal. Organ gerak. Iqbal kemana Iqbal? Ajis deh, Ajis. Ajis. Ajis tolong bacakan, Jis. Pengertian organ gerak pada manusia. Organ gerak adalah alat gerak pada makhluk hidup yang berfungsi untuk menjalankan berjalan, berlari, melompat, berenang, dan sebagainya. Organ gerak yang terus berjalan akhirnya tersusun menjadi suatu sistem gerak. Iya, pinter ya. Ada berapa jenis alat gerak? Ayo, ada yang bisa jawab? 2 ya. Organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan ya. Keduanya punya 2 jenis alat gerak, yaitu alat gerak pasif dan alat gerak aktif ya. Nah, di sini ada materi tambahan nih. Alat gerak pasif itu contohnya apa sih? Ada yang tahu nggak? Alat gerak pasif itu contohnya adalah apa? Tulang ya. Organ gerak anak-anak bisa memperbesarnya ya. Jadi anak-anak bisa memperbesar dari share screen-an Bu Astri ya. Jadi nanti anak-anak bisa diperbesar ya, diperbesar atau diperkecil ya. Jadi organ gerak pasif itu diartikan sebagai alat gerak yang tidak bisa bergerak sendiri ya. Jadi nggak bisa gerak sendiri ya. Itu contoh organ gerak pasif adalah tulang ya. Nah ya, kemudian ada organ gerak aktif. Contoh organ gerak aktif adalah otot ya. Jadi ada yang membalut tulang kita ya, yang membalut tulang kita itu adalah otot ya, otot dan daging. Mungkin ada daging di situ ya. Otot ya, otot itu memiliki senyawa kimia yang menyebabkan bisa bergerak. Jadi ada senyawanya di dalam tubuh kita itu supaya tubuh kita itu bisa bergerak ya. Ada ototnya nih, ototnya biasanya nih sebelah sini ya ototnya ya. Nah ya, jadi seperti itu. Nah, lihat di sini. Tulang itu tidak bisa bergerak ya tanpa adanya alat gerak aktif ya. Jadi tulang itu cuma tulang loh. Dilihat ada gambar tulang ya. Jadi jika tidak dipengaruhi oleh gerak aktif maka tulang akan diam dan tidak berpindah ya. Jadi harus ada otot untuk bisa bergerak gitu kan. Meskipun begitu, tulang tetap memiliki peran yang besar saat manusia dan hewan melakukan aktivitas berjalan ya. Jadi kalau tulangnya rapuh atau tulangnya pernah nggak kamu keseleo? Siapa yang suka keseleo? Pernah. Ah ya itu. Kalau keseleo terus tulangnya agak sedikit nyengsol apa patah gitu ya. Nah itu sakit banget. Sakit nggak rasanya? Aku langsung diurut. Langsung diurut. Iqbal langsung diurut. Oh iya. Waktu itu Iqbal jatuh apa kenapa? Jatuh, nggak tahu keseleo kayaknya. Oh,
Oh iya, pinter. Nah, itu apa namanya, ketika tulang kita nyengsol atau patah begitu ya, maka kita tidak akan bisa berjalan dan otot kita juga pasti akan, aduh sakit gitu ya, tidak bisa ya. Nah, itu fungsinya tulang ya. Kemudian juga otot. Nah, otot di sini itu lihat di tubuh kita ya. Di sini ada gambar Bu Astri ya, bisa diperbesar ya sama anak-anak ya. Itu otot itu memiliki posisi yang melekat pada tulang. Jadi otot kita itu makanya kalau sering pegel-pegel ibu kita, nah itu berarti otot itu dia sering harus dilemaskan gitu ya otot itu ya. Jadi melekat pada tulang. Nah, hal inilah yang menyebabkan otot bisa mempengaruhi tulang. Makanya sebelum kita olahraga itu harus apa dulu kata Pak Yana? Harus Pemanasan dulu. Mau naik sepeda harus apa dulu? Pemanasan dulu. Sepeda pun olahraga kan, anak-anak sering main sepeda. Kemudian main layangan. Layangan olahraga bukan? Pemanasan ya. Itu juga harus ini dulu ya, harus pemanasan dulu ya. Karena kan nanti kalau misalnya terlalu langsung stretching gitu, langsung ini otot kita enggak kaget gitu. Otot kita kaget sehingga kita akan pegal-pegal gitu ya. Seperti itu. Oke. Coba. Sekarang, kira-kira tadi ya kita sudah ngebahas tentang, kita sudah membahas tentang gerak ya, gerak pada organ tubuh kita gitu ya. Kita sudah membahas organ gerak pada hewan dan manusia. Tadi kan hewannya apa? Tadi kucing ya, contohnya hewan kucing. Organ gerak dan organ gerak pada hewan dan manusia. Kemudian kita sudah bisa menentukan ide pokok begitu ya. Kita sudah bisa menentukan ide pokok. Kira-kira anak-anak gitu ya, ada nggak yang bisa memberikan kesimpulan dari materi yang Bu Asih sampaikan ini? Dari pembahasan kita, dari pembelajaran kita hari ini. Organ gerak terdiri dari organ gerak pasif dan aktif. Iya, pinter ya. Jadi kesimpulannya bahwa sekarang yang kita pelajari tentang organ gerak ya. Jadi organ gerak kita tuh ada yang pasif dan ada yang aktif ya. Kemudian kita juga bisa menentukan ya, menentukan apa? Menentukan ide pokok ya, ide pokok dan kalimat pengembang dari suatu bacaan ya. Jadi Bu Astri kuatkan kembali ya, kuatkan kembali bahwa yang kita pelajari hari ini tentang organ yang ada pada tubuh kita. Organ gerak ya, organ gerak yang ada pada tubuh kita. Organ gerak yang ada pada tubuh kita itu sama ya, hampir sama dengan hewan ya. Ada dua ya, organ gerak pasif dan organ gerak aktif. Nah, coba. Kalau organ gerak pasif contohnya apa tadi? Iqbal, organ gerak pasif contohnya apa tadi? Yang kalau keseleo sakit, siapa yang bisa jawab? Contoh organ gerak pasif. Tulang, pintar. Contoh organ gerak aktif, kalau contoh organ gerak aktif apa? Otot ya. Jadi contoh organ gerak pasif itu tulang. Nanti ke depannya kita akan belajar tentang tulang. Apa saja sih tulang-tulang itu? Tulang itu terdiri dari tulang apa saja? Sebenarnya tulang itu ada namanya loh. Ada namanya tulang itu. Ada tulang belikat, ada tulang apa ya? Banyak sekali tulang-tulang ada namanya. Nanti kita akan mempelajari ya. Kemudian ada organ gerak yang
aktif yaitu otot ya, otot yang kalau kita olahraga ya, kalau kita olahraga tuh di belakang rumahnya Iqbal ada gym ya, ada apa namanya tempat olahraga ya, nge-gym ya. Nah, nanti kalau misalnya sering nge-gym ya bapak-bapak biasanya ototnya bertambah kuat ya. Ada ototnya gitu ya. Nah, seperti itu ya. Nah, pintar ya. Kemudian dari bacaan itu kita bisa menemukan ide pokok ya. Oke, di sini kita refleksi ya. Bagaimana pembelajaran hari ini? Menyenangkan kan? Menyenangkan kan pembelajaran hari ini? Iya. Ya, sip, menyenangkan. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan anak-anak juga bisa termotivasi menjadi semangat belajarnya ya. Belajar tentang tema satu, subtema satu, pembelajaran satu ya. Anak-anak jadi tahu kan. Jadi tahu apa? Jadi tahu, oh ternyata di dalam tubuh kita itu ada organ gerak ya. Organ gerak kita apa? Yang terdiri dari apa? Organ gerak pasif dan aktif. Kemudian kita juga bisa menentukan ide pokok dan mengembangkan ide pokok tersebut menjadi kalimat pengembang ya. Oke. Terima kasih sudah hadir. Nanti jangan lupa mengerjakan penugasan ya. Kita akan membuat alat peraga dari bahan bekas ya. Alat peraga apa namanya itu? Alat peraga organ ya. Tulang ya, alat peraga tulang ya dari bahan bekas. Anak-anak bisa memakai kardus, bisa memakai apa lagi ya? Bisa memakai bahan-bahan yang ada di rumah, bisa kardus, bisa kertas, bisa apa saja untuk menggambar sebuah alat peraga ya atau tulang ya di situ ya. Oke, pintar ya. Jangan lupa kuisisnya diisi sebagai evaluasi. Nanti kita akan lihat siapa yang terbaik di sana ya. Oke, tapi semuanya terbaik, semuanya sudah hebat, sudah pintar. Terima kasih sudah hadir hari ini. Bisa ditutup Lionel? Mbak Astri minta tolong, minta untuk menyiapkan kembali. Siap. Berdoa mulai. Selesai beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.